Ya, kita update perkembangan pasar saham hingga pukul 10 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Hari ini IHSG masih belum lelah ya, kembali mencetak rekor level tertingginya sepanjang masa baru dan semakin mendekati posisi 9.000. Jika bicara perdagangan kemarin, saham-saham yang menjadi penggerak utama IHSG termasuk DSSA, ANTM, AMMN, ASII, dan KPIG. Nah, di sisi lain ada saham laggard alias pemberat utama kinerja indeks di perdagangan kemarin adalah BRMS, Koin, BRPT, BMRI, dan Cuan. Jadi kita lihat ya, pergerakannya tipis sekali, bahkan level yang berhasil disentuh IHSG hari ini berada di 8.998. Butuh 2 poin lagi untuk akhirnya tersentuh level 9.000-an. Alias sampai dengan menit ini masih dalam tren apresiasi 0,59 sampai dengan 0,60%. Bisa dilihat ya, angka ini terus bergerak 99, 98, 9.000. Tersentuh level 9.000. Memang sudah diprediksi bahwa perdagangan IHSG bisa menyentuh level 9.000-an pada perdagangan hari ini, walaupun memang masih fluktuatif sekali ya, pergerakannya masih sangat tipis. Dan ini artinya apa? IHSG menyentuh level tertingginya pada perdagangan hari ini di pembukaan pasar pada pukul 10 lewat 05 waktu Indonesia Barat. Dan sepanjang hari ini perhatian pasar akan tertuju pada realisasi APBN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan menggelar konferensi pers APBN kita di edisi Januari 2026 pada Kamis 8 Januari 2026 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Konferensi pers ini akan memaparkan realisasi APBN penuh untuk tahun anggaran 2025. Menarik dilihat seperti apa kinerja APBN secara keseluruhan dari sisi belanja, pendapatan hingga defisit. Pertanyaan terbesar adalah terkait defisit APBN karena ada kekhawatiran akan membengkak dari target. Lalu ada APBN 2026 yang dinyatakan tidak akan direvisi. Pemerintah memastikan anggaran pendapatan dan belanja negara 2026 tidak akan diubah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan postur APBN sudah disahkan dalam undang-undang dan setiap penyesuaian hanya bisa dilakukan melalui mekanisme yang berlaku. Lalu ada data JOLTS dari Amerika Serikat yang menunjukkan lowongan pekerjaan di Amerika Serikat justru turun sebanyak 303.000 menjadi 7.146 juta atau 7,146 juta pada November 2025. Angka ini merupakan level terendah sejak September 2024 dan jauh di bawah ekspektasi pasar sebesar 7,6 juta. Jumlah lowongan pekerjaan menurun di sektor akomodasi dan layanan makanan, transportasi pergudangan, dan utilitas serta perdagangan grosir. Sebaliknya, lowongan pekerjaan justru meningkat di sektor konstruksi dan juga beberapa sektor lainnya. Indeks aktivitas sektor jasa Amerika Serikat versi ISM Services PMI kembali menguat pada Desember 2025 dan tercatat di 54,4, naik dari 52,6 pada bulan November. Dan angka ini jauh melampaui ekspektasi pasar yang berada di angka 52,3. Capaian tersebut menjadi laju ekspansi sektor jasa paling kuat sejak Oktober 2024, sekaligus menandai pertama kalinya sejak Februari seluruh subindeks berada di zona ekspansi. Dan kini kita akan baca pergerakan secara sektoral. Dari 4 sektor pertama semuanya terapresiasi cukup tinggi dan apresiasi paling tinggi dialami oleh non-consumer di 1,49%, diikuti oleh perindustrian di 0,98%, bahkan menyentuh di atas 1%. Lalu ada consumer di 0,20% dan financial di 0,17%. Kita bergeser lihat 4 sektor lainnya. Dari 4 sektor ini hanya bahan baku yang terkoreksi di 1,25%, tapi energi menopang IHSG dengan kenaikan 1,37 sampai dengan 1,40%. Begitu juga dengan properti yang naik 1,42%, diikuti oleh infrastruktur dengan apresiasi 0,35%. Kini kita akan lihat 3 sektor terakhir. Dari 3 sektor terakhir hanya teknologi yang terkoreksi 0,36%, sementara transportasi dan kesehatan masing-masing naik 0,12, 0,45%. Dan kini kita beralih ke pasar falas. Nilai tukar rupiah kembali ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada akhir perdagangan kemarin. Pelemahan rupiah pada perdagangan Rabu kemarin terutama dipengaruhi oleh sentimen eksternal, khususnya dinamika pergerakan dolar Amerika Serikat di pasar global. Sayang sekali memang di tengah euforia yang dialami oleh IHSG itu tidak diikuti oleh euforia rupiah karena rupiah sudah 4 hari berturut-turut dalam tren pelemahan sejak awal pekan Januari 2026 dan kini berada di level 16.790 rupiah per 1 USD. Kita akan lihat bagaimana kondisi rupiah terhadap mata uang asing lainnya, terhadap Singapura dolar, yen Jepang, dan juga euro.
Dan semuanya kompak dalam tren pelemahan. Untuk Singapura dolar kini menjadi 13.084 poin atau terkoreksi 0,08%. Terhadap yen Jepang semakin tinggi menjadi 107 per 1 yen Jepang atau kurang 0,13%. Dan terhadap euro semakin mendekati level 20 ribuan ya. Kini berada di 19.616 per 1 euro atau berkurang 0,21%.